Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardianto Saputra dari kelas pendidikan kimia 2B dengan NIM 21080760043. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kualitatif kation dan anion. Analisis kation. Kation merupakan ion yang bermuatan positif. Untuk tujuan analisis kualitatif sistematik, kation diklasifikasikan dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation itu terhadap beberapa reagensia. Dengan memakai reagensia, golongan secara sistematik dapat kita tetapkan ada tidaknya golongan-golongan kation dan dapat juga memisahkan golongan-golongan ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Reagensia. Golongan yang dipakai untuk klasifikasi kation yang paling umum adalah asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Klasifikasi ini didasarkan atas apakah suatu kation bereaksi dengan reagensia ini dengan membentuk endapan atau tidaknya. Jadi, klasifikasi kation yang paling umum adalah didasarkan atas perbedaan kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat dari kation tersebut. 5 golongan kation dan ciri-ciri khas golongan-golongan ini adalah sebagai berikut. Golongan 1. Kation golongan ini membentuk endapan dengan asam klorida encer. Ion-ion golongan ini adalah timbal, argentum, dan merkurium. Golongan 2. Kation golongan ini tak bereaksi dengan asam klorida, tetapi membentuk endapan dengan hidrogen sulfida. Dalam suasana asam mineral encer, golongan ini dapat dibagi dalam 2 subgolongan. Yang pertama, subgolongan 2A tidak dapat larut dengan amonium polisulfida, diantaranya Hg2+, Cu2+, Bi2+, dan Cd2+. Subgolongan 2B dapat larut dengan amonium polisulfida, diantaranya arsenik 3 atau As3+, Sb3+, dan Sn2+. Golongan 3. Kation ini tak bereaksi dengan asam klorida encer ataupun hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Namun, kation ini membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral atau amoniakal. Kation-kation golongan ini adalah Fe2+, Fe3+, Al3+, CO2+, Ni2+, Cr3+, Zn2+, dan Mn2+. Golongan 4. Kation golongan ini tidak bereaksi dengan reagensia golongan 1, 2, dan 3. Kation-kation ini membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan adanya amonium klorida dalam suasana netral atau sedikit asam. Kation-kation golongan ini adalah kalsium, strontium, dan barium. Golongan 5. Kation golongan ini dapat membentuk endapan dengan reaksi khusus atau uji nyala yang meliputi ion-ion magnesium, natrium, kalium, dan amonium. Analisis anion. Analisis anion adalah memisahkan dan mengidentifikasi jumlah unsur analisis kuantitatif dengan penetapan banyak suatu zat tertentu yang ada dalam sampel atau contoh. Salah satu cara penggolongan anion adalah pemisahan anion berdasarkan kelarutan garam-garam perak, garam-garam kalsium, barium, dan zinc. Bunsen menggolongkan anion dari sifat kelarutan garam perak dan garam bariumnya, warna, kelarutan garam alkali, dan kemudahan menguapnya. Kilroth menggolongkan anion berdasarkan pada kelarutan garam-garam Ca, Ba, Cd, dan peraknya. Dan Vogel menggolongkan anion berdasarkan pada proses yang digunakan dalam identifikasi anion yang menguap bila diolah dengan asam dan identifikasi anion berdasarkan
reaksinya dalam larutan. Analisis anion tidak sistematis seperti analisis kation. Penggolongan anion menjadi dua golongan, yaitu anion golongan A dan anion golongan B. Penggolongan anion ini berdasarkan reaksi dengan zat tertentu. Anion golongan A adalah jenis golongan anion yang dapat menguap bila bereaksi dengan asam, yaitu golongan anion yang menghasilkan gas. Bila bereaksi dengan asam klorida encer dan asam sulfat encer seperti karbonat, sulfit, tiosulfat, nitrit, hipoklorit, sianida, dan sianat. Golongan anion yang menghasilkan gas bila bereaksi dengan asam sulfat pekat seperti semua anion fluorida, klorida, bromida, iodida, nitrat, borat, format, asetat, dan oksalat. Golongan B adalah kelompok anion yang bereaksi di dalam larutan, yaitu anion yang menghasilkan reaksi pengendapan atau endapan bila bereaksi di dalam larutannya, misalnya sulfat, fosfat, susinat, arsenat, kromat, silikat, salisilat, fosfit, hipofosfit, arsenit, dikromat, dan benzoat. Anion yang menghasilkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi bila bereaksi di dalam larutan seperti manganat, permanganat, kromat, dan dikromat. Identifikasi anion. Pengujian anion dilakukan setelah uji kation. Pengujian ini terhadap anion relatif lebih sederhana karena gangguan-gangguan dari ion-ion lain yang ada dalam larutan minimal atau dapat diabaikan. Pada umumnya, anion-anion dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Golongan sulfat, yaitu SO4-2-, SO3-2-, PO4-3-, CrO4-2-, Cr3O7-2-, BO3-3-, ASO4-3-, dan ASO3-3-. Anion-anion ini mengendap dengan Ba2+ dalam suasana basah. Golongan halida, yaitu Cl-, Br-, I-, dan S2-. Anion golongan ini mengendap dengan Ag+ dalam larutan asam atau HNO3. Golongan nitrat, yaitu NO3-, NO2-, C2H3O2-. Semua garam dari golongan ini larut. Golongan sulfida, jika ditambah BaCl3 akan menghasilkan endapan putih. Contohnya BaSO4, BaSO3, Ba2PO4 3 kali, BaBO2 2 kali, BaCO3, BaC2O4, Ba3ASO4 2 kali, sedangkan BaCr2O4 menghasilkan endapan kuning. Golongan halida, jika ditambah AgNO3 dan HNO3 akan menghasilkan endapan putih, contohnya AgCl. Dan menghasilkan endapan kuning muda, contohnya AgI. Dan menghasilkan endapan kuning, contohnya AgBr. Dan menghasilkan endapan hitam, contohnya Ag2S. Golongan nitrat, NO3- jika direaksikan dengan H2SO4 menghasilkan uap nitrogen dioksida berwarna coklat kemerahan, dan NO2- direaksikan dengan Ag+ menghasilkan endapan kristal putih dan larutan yang pekat. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.